Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hear Me. Film Taiwan bergenre komedi romantis yang dirilis pada tahun 2009. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pemuda bernama Tianko seperti biasa membantu bisnis kedua orang tuanya. Dia mengantarkan pesanan nasi kotak para atlet renang tunarungu yang sedang berlatih untuk mengikuti Deaf Olympic, yaitu olimpiade khusus untuk para penyandang tunarungu. Saat Tianko melihat gadis cantik bertingkah lucu, dia merasa tertarik. Gadis itu bernama Yang Yang. Dia sedang menemani kakaknya yang bernama Xiao Peng, salah satu atlet renang tunarungu yang sedang berlatih. Melihat Yang Yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, Tianko pun mengajaknya ngobrol dengan bahasa isyarat juga. Tapi saat itu, Yang Yang harus buru-buru pergi bekerja. Akhirnya, Tianko pun menanyakan namanya kepada Xiao Peng. Sementara Yang yang buru-buru mau bekerja malah jatuh dari motor dan terluka. Tianko yang kebetulan melihat itu segera membantunya dan mengantarnya ke rumah sakit. Tapi karena saat itu Tianko masih harus mengantarkan pesanan pelanggan lain, jadi dia pamitan dan minta maaf karena nggak bisa menemani Yang ke rumah sakit. Sebelum pergi, dia minta nomor Yang. Keesokan harinya, Tianko berjualan di depan tempat atlet renang tunarungu biasa latihan. Dia sengaja menyisakan satu nasi kotak untuk Yang. Yang yang saat itu baru datang dan melihat Tianko pun segera menghampirinya. Dia minta maaf karena kemarin lupa mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya berkenalan. Setelah itu Tianko memberikan nasi kotak yang telah dia siapkan. Yang pun memakan nasi kotak itu sambil mengobrol dengan Tianko yang menemaninya. Meskipun Tianko bilang itu gratis, tapi Yang nggak mau makan gratisan. Dia memaksa untuk membayar nasi itu. Tapi ternyata dompetnya kosong. Akhirnya dia menganggap itu hutang. Setelah itu dia pamitan karena harus pergi bekerja. Besoknya, Tianko kembali menemani Yang. Mereka pun mengobrol. Saat itu Yang cerita kalau dia hanya tinggal berdua dengan kakaknya. Karena sejak ibunya meninggal, ayahnya yang seorang misionaris pergi ke Afrika untuk bekerja. Sejak hari itu, hubungan Tianko dan Yang pun semakin dekat. Hari berikutnya, Tianko membuat sup spesial untuk Yang. Dia juga membawa nasi kotak ukuran jumbo dan pergi ke rumah Yang. Kebetulan, Yang juga baru sampai ke rumah. Tianko pun memberikan sup bikinannya dan nasi kotak jumbo spesial yang dia bawa. Tapi lagi-lagi, dia menganggap itu sebagai hutang. Tianko nggak mau membahas itu. Dia langsung mengubah topik dan bertanya tentang piala-piala yang dipajang di rumah Yang. Yang pun bercerita bahwa semenjak kecil, Xiao Peng udah memenangkan banyak piala, dan piala-piala itu semua adalah miliknya. Karena sekarang Xiao Peng sedang fokus untuk mengikuti Deaf Olympic, jadi untuk sementara Yang lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat itu, alarm tanda Yang harus bekerja berbunyi. Yang pun segera bersiap-siap untuk pergi bekerja. Tapi kali ini, Tianko mau menemaninya. Yang gak keberatan. Akhirnya, Tianko tahu kalau selama ini Yang menjadi street performer. Dia jadi patung yang bergerak kalau ada yang ngasih duit doang. Tianko pun mengungkapkan perasaan kagumnya kepada Yang mau bekerja keras dan sangat menyayangi kakaknya. Setelah beres kerja, Yang mendapatkan uang lumayan banyak, mengajak Tianko untuk makan dan kali ini dia yang traktir. Tianko pun setuju, mereka pun masuk ke sebuah warung mie dan makan. Beres makan, Yang mengeluarkan duit receh hasil dia kerja untuk bayar. Tapi karena saat itu ngantri, akhirnya Tianko membayar semuanya. Maksud Tianko sebenarnya baik, biar orang yang mengantri nggak menunggu lama karena Yang menghitung uang. Tapi hal itu malah membuat Yang tersinggung dan nyuekin Tianko. Dia merasa nggak dihargai. Tianko berusaha menjelaskan kalau Yang salah paham, tapi Yang mengabaikannya dan pergi meninggalkannya. Pada saat itu, di rumah Yang terjadi kebakaran. Xiao Peng yang ketiduran karena kecapean abis latihan, gak tahu sama sekali kalau ada kebakaran. Untungnya, petugas bisa menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Yang mengetahui itu,
langsung menuju ke rumah sakit dan mencari Xiao Peng. Karena terlalu banyak menghisap asap, Xiao Peng harus dirawat beberapa hari. Keesokan harinya, Tianquo mencari Yang Yang ke tempat biasa Xiao Peng latihan. Tapi dia nggak menemukan Yang Yang, Xiao Peng juga nggak ada. Di tempat biasa Yang Yang kerja juga nggak ada. Saat coba ditelepon, Yang Yang juga nggak mengangkat teleponnya. Itu membuat Tianquo jadi galau dan sering melamun. Ayah Tianquo yang melihat perubahan Tianquo akhirnya mengajaknya ngobrol. Dia minta Tianquo untuk menceritakan masalahnya. Tianquo pun akhirnya cerita kalau dia sebenarnya menyukai seorang gadis. Tapi gadis itu tunarungu. Dia pun bertanya, apakah nggak masalah kalau dia pacaran dengan gadis itu? Ayahnya kaget mendengar itu dan menceritakan hal itu kepada ibu Tianquo. Tapi ibu Tianquo nggak setuju karena mereka pasti akan sulit berkomunikasi. Hari pun berlalu, Tianquo terus berusaha minta maaf kepada Yang Yang dengan berbagai cara. Dari ngasih hadiah, spam email permintaan maaf, sampai menyamar jadi pohon di depan rumah Yang Yang. Tapi entah kenapa, Yang Yang tetap nggak mau memaafkannya. Itu membuat Tianquo semakin galau dan jadi jarang makan sampai membuat orang tuanya sangat khawatir. Karena peristiwa kebakaran itu, performa renang Xiao Peng menurun, dan itu membuatnya sangat frustasi. Pada suatu malam, Xiao Peng pulang dalam keadaan mabuk. Dia pun cerita ke Yang Yang kalau dia nggak akan bisa ikut Deaf Olympic tahun ini. Mendengar itu, Yang Yang jadi merasa bersalah. Kalau aja waktu itu dia langsung pulang, bukannya malah makan dulu dengan Tianquo, mungkin Xiao Peng nggak akan sampai dirawat di rumah sakit dan begini. Tapi itu justru membuat Xiao Peng marah. Dia nggak mau Yang Yang menyalahkan dirinya. Dia hanya kecewa kepada dirinya sendiri yang nggak bisa mempersembahkan medali emas untuk Yang Yang. Padahal selama ini, Yang Yang udah kerja keras banting tulang untuk memenuhi semua kebutuhannya agar bisa fokus latihan. Sampai Yang Yang sering telat makan dan gak pernah pacaran. Xiao Peng mau, mulai sekarang Yang Yang lebih peduli pada dirinya sendiri dan membiarkannya hidup mandiri. Keesokan harinya, Xiao Peng dan Yang Yang jalan-jalan ke sebuah tempat. Mereka banyak mengobrol dan mengenang masa kecil mereka. Xiao Peng yang akhir-akhir ini jarang melihat Tianquo pun menanyakannya. Dia juga menanyakan perasaan Yang Yang kepada Tianquo. Yang Yang juga bingung dengan perasaannya, tapi selama ini dia memang sering memikirkan Tianquo. Tapi dia bingung karena Tianquo tunarungu. Mendengar itu, Xiao Peng pun berkata kalau orang tuli juga bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi menurutnya itu nggak masalah. Dan jika Yang Yang benar-benar menyukai Tianquo, dia senang jika suatu saat Yang Yang bersama Tianquo. Hari itu, orang tua Tianquo menemukan amplop berisi uang. Dan ada pesan kalau uang tersebut untuk membayar nasi kotak Tianquo. Mereka pun memberitahu Tianquo tentang surat itu. Tianquo langsung bisa menebak kalau itu dari Yang Yang dan langsung pergi mencarinya. Tapi dia membatalkan niatnya dan balik lagi dengan muka murung. Melihat itu, ibunya pun menyuruh Tianquo untuk kembali mengejar Yang Yang. Mendengar itu, Tianquo pun bertanya, memangnya ayah dan ibunya setuju? Mendengar pertanyaan itu, ayah dan ibu Tianquo langsung bisa menebak kalau gadis yang mau Tianquo kejar adalah gadis tunarungu yang Tianquo suka. Ibu Tianquo pun berkata kepada suaminya, sepertinya mereka harus belajar bahasa isyarat. Mendengar itu, Tianquo sangat gembira dan langsung mencari Yang Yang. Akhirnya, Tianquo menemukan Yang Yang di tempat Xiao Peng biasa latihan. Tianquo pun mengungkapkan semua perasaannya kepada Yang Yang kalau dia menyukainya dan mau mengajaknya bertemu kedua orang tuanya. Mendengar apa yang dikatakan Tianquo, perasaan Yang Yang campur aduk antara terharu, bahagia, dan juga kaget karena Tianquo yang selama ini dia kira tunarungu ternyata bisa ngomong. Yang Yang pun membalikkan badannya, membuat Tianquo menjadi panik dan salah tingkah. Dia langsung nyebur ke kolam untuk menenangkan dirinya. Dengan tubuh basah kuyup, Tianquo kembali menghampiri Yang Yang dan kembali bicara padanya, tapi kali ini dengan bahasa isyarat. Dia mau mengajak Yang Yang untuk menemui kedua orang tuanya dan mau mengajaknya bekerja di restoran kedua orang tuanya. Dia nggak berani bilang kalau dia menyukai Yang Yang.
Besoknya, Tianko mengajak Yang Yang menemui kedua orang tuanya. Orang tua Tianko pun menyambut Yang Yang dengan baik. Mereka udah menyiapkan beberapa kata yang mereka tulis untuk berkomunikasi dengan Yang Yang. Tulisan-tulisan itu semua isinya mempromosikan Tianko. Seperti Tianko itu baik, bekerja keras, dan semacam itu. Di akhir tulisan, orang tua Tianko bertanya apakah Yang Yang mau menikah dengan Tianko. Hal itu membuat Tianko panik sekaligus malu. Karena jadian aja belum, ini langsung nikah aja. Tapi orang tua Tianko bilang, kalau belum bertanya, gimana bisa tahu jawabannya apa? Saat Tianko dan orang tuanya masih berdebat, Yang Yang tiba-tiba bilang mau, membuat Tianko dan orang tuanya kaget. Karena selama ini, Tianko mengira kalau Yang Yang itu tunarungu, begitu juga sebaliknya. Dan akhirnya mereka pun sadar, kalau selama ini mereka telah salah paham. Tapi itu membuat Tianko heran. Masa iya selama ini Yang Yang gak pernah mendengar dia bicara sepatah kata pun. Sampai Yang Yang mengira dia bisu. Yang Yang pun bilang, pernah, kemarin waktu di kolam. Itu membuat Tianko jadi malu. Karena kemarin dia bilang suka kepada Yang Yang. Mengingat kejadian itu, Tianko pun protes karena Yang Yang pura-pura gak mendengar apa yang dia katakan. Tapi Yang Yang juga protes karena Tianko gak mau jujur kalau dia menyukainya. 4 tahun pun berlalu. Xiaopeng yang sempat gagal ikut Deaf Olympic karena insiden kebakaran, akhirnya tahun ini bisa mengikuti Deaf Olympic. Dia memimpin jalannya pertandingan, dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.